Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan dan doa yang tidak boleh putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang doa dan harapan itu sebetulnya tidak pernah putus. Malah kita sendiri yang kadang-kadangnya tidak menyadari bahwa dari ujung kuku sampai ujung rambut sebetulnya berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perlu disadari bahwa kita tidak boleh lepas daripada berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya harapan-harapan yang tidak mungkin akan dihitung dengan jari, maka ada harapan yang tidak kita harapkan, yaitu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita juga perlu sadari bahwa Nabi Muhammad SAW itu berada pada garis depan untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala pada setiap individu atau pribadi umatnya. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi sebetulnya penegakan kebenaran itu terhadap diri setiap manusia itu adalah berkat jasa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dapat kita bayangkan bahwa kalau tidak karena Nabi, mana mungkin kita tahu halal haram, tahu baik dengan yang benar. Kalau tahu baik buruk itu tidak perlu Nabi, tapi tahu mana yang baik, mana yang benar, membedakan itu perlu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi tentang surga dan neraka, kalau tidak karena Nabi kita, mungkin sampai saat ini kita tidak akan tahu surga dan neraka. Sekaligus dapat dibayangkan kalau andai kata kita tidak mengenalinya, maka kita dapat bayangkan bagaimana corak kehidupan manusia. Sedangkan lain tahu mereka ada surga, ada neraka, manusia masih kehidupannya itu tidak mengacu kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, maka kedua hal itu tergantung kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apakah kamu sanggup menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, ataukah kamu bisa menjadi orang yang bersalawat kepada Nabi? Itu tergantung kepada ayat-ayat Allah. Dengan kata lain, semakin mampu kita menghayati ayat-ayat Allah, merenungi ayat-ayat Allah, mendapatkan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah SWT, semakin tinggilah dan semakin mampulah kita bersyukur dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Nah, itu sebabnya di dalam beberapa pengajian telah sering kita sampaikan. Nah, bahwa syukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita harus merasakan betapa kasih sayangnya Allah, betapa terpujinya Allah, betapa Allah itu inginnya menjadikan manusia ini menjadi baik, sehingga diberikannya aturan melalui wahyu-Nya. Dan salawat bukan hanya sekedar kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun panjang, banyak, beribu-ribu kita ucapkan salawat, tapi ukuran salawat yang benar itu bukan hanya sampai kepada bacaan dan ucapan, tapi ukurannya adalah sejauh mana kita mewarnai kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah, meniru, mencontoh, meneladan kepada beliau, dan sejauh mana kita mampunya untuk mewarisi tugas Nabi itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka untuk itulah kita selalu pengajian itu kita orientasikan kepada Al-Quranul Karim. Bukan kita tidak mau menerima ajaran dari guru-guru, bukan itu artinya. Bukan kita meninggalkan sunnah, bukan.
tetapi yang sebagai pokok daripada pengajian atau pembahasan adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka apabila kita pelajari Al-Qur'anul Karim, mau tidak mau kita tidak mempelajari hadis atau sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, contoh di dalam Al-Qur'an diterangkan, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayarkan zakat. Nah, kalau kita hanya Quran saja, sampai disitulah kita dapat ilmu. Dirikan salat, bayarkan zakat. Kalau hanya sekedar itu, tentu kita akan menjadi orang yang terpencar-pencar mendirikan salat. Ya, mungkin ada yang kata saja salat, tidak ada rukuk, tidak ada sujud dan lain sebagainya. Maka artinya kita mau tidak mau harus pelajari sunnah. Bagaimana ketetapan Nabi melaksanakan sholat itu? Itulah sunnah. Jadi kalau kita pelajari ayat-ayat Allah, wahyu, kita tapasul, ya, tahu, tapasul, mengerti tentang sunnah atau hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, baiklah kita masuk kepada ayat yang malam ini kita sampai kepada surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahida 'alaihim min anfusihim. Dan pada suatu hari Allah tidak menentukan harinya hari apa, tanggalnya berapa, tahunnya berapa, tidak pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah mengatakan dan pada suatu hari. Yang berarti hari itu adalah pasti terjadi, tidak ada tidak. Tidak ada seorang pun yang diberitahu. Nah, apa itu pada suatu hari itu nanti yang akan terjadi? Nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Membangkit kami pada tiap-tiap umat itu akan seorang saksi atas mereka dari diri mereka sendiri. Maksudnya tiap-tiap umat itu nabinya nanti akan menjadi saksi. Umat Nabi Nuh akan menjadi saksi nanti. Umat Ibrahimlah yang akan menjadi saksi nanti. Umat Nabi Solehlah yang akan menjadi nanti saksi terhadap umatnya itu sendiri. Dan kemudian wajihna bika syahidan ala haulai, dan mendatangkan kami dengan engkau wahai Muhammad akan menjadi saksi atas semua mereka. Umatnya, nabi-nabi yang tadinya menjadi saksi bagi umatnya, Muhammad didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi semuanya, baik umat-umat atau nabi-nabinya itu. Wa nazzalna, oleh sebab itu kami telah menurunkan atas engkau. Nazzal itu fi'ilnya fi'il madhi, dan telah kami turunkan dulu atas engkau apa? Alkitab. Ya. Alkitab itu bagaimana? Baina, apa tuh? Tibyana, menjelaskan likulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi kitab itu menjelaskan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, wa hudan, dan akan menjadi petunjuk. Kitab itu menjadi petunjuk. Wa rahmatan, dan akan menjadi rahmat. Wa busyra lil mu'minin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang muslimin atau orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Di dalam kitab yang diturunkan kepada engkau dari Muhammad, Allah memesankan bahwa ya'muru bil adli, menyuruh dengan yang adil, wa ihsan, dan ihsan, wa ita'izil qurba, dan mendatangkan, memberi terhadap karib kerabat, wa yanha, dan melarang pula minal fahsya, daripada yang keji, wal munkar, dan munkar, wal baghi, dan permusuhan. Makanya isi kitab menyuruh dengan yang adil, menyuruh terhadap ihsan, memberi terhadap karib, dan kemudian melarang daripada yang keji,
pasti hukumnya akan terjadi. Itu sebab kita hidup di muka bumi itu ada yang disebut dengan orang yang tertipu. Apa sebab? Karena kita sangat-sangat antusias untuk menunggu, untuk bersiap-siap, untuk berwaspada, menunggu hal-hal yang tidak pasti. Tapi kita berlengah-lengah, berlalai-lalai untuk menunggu kedatangan sesuatu yang pasti. Itu orang tertipu. Jadi harus kita mulai dari situ menengok pribadi kita sendiri. Bahwa kita menunggu sesuatu yang tidak pasti, antusias, konsentrasi, ya, itu berarti kita tertipu karena tidak pasti. Bagaimana kita menunggu sesuatu yang pasti? Apakah kita cuek? Apakah kita lalai? Itu ketertipuan yang seperti itulah. Mengapa itu terjadi dalam kehidupan di permukaan bumi? Karena kita tidak kenali semua-muanya itu. Allah mengatakan di dalam ayatnya, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Cari saja ayatnya. Surah ayat para, cari saja soal-soal. Nah, jadi semakin tak kenal kita posisi alam, semakin tak kenal kita posisi akhirat, semakin tertipu lah hidup. Tapi semakin kita pelajari, akhirnya kita akan semakin benar kehidupan kita. Dan memang seperti itulah kejadian dalam kehidupan kita di permukaan bumi, lebih-lebih di akhir zaman. Di dalam 1000 orang 99,99% ya, 99,99% itu ada harapan tertipu. Hanya satu di antara yang 1000 itu yang besar kemungkinan tidak tertipu. Itu makanya Nabi mengatakan, masuklah kamu kepada golongan yang sedikit, karena sedikit sekali. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang dahulu banyak yang tidak tertipu, orang kini banyak yang sangat tertipu, sedikit yang tidak tertipu, maka masuklah kamu kepada orang-orang yang tidak tertipu. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, caranya masuk kepada kelompok-kelompok yang tidak tertipu? Kita bagi dulu. Orang yang tidak tertipu itu terbagi dulu. Yang pertama sekali, orang yang sedang berusaha mencari penjelasan-penjelasan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sedang belajar. Sekalipun mereka tadi masih tertipu, belum bebas dirinya daripada ketertipuan itu, tapi apabila usahanya itu maksimal, maka orang itu dianggap oleh Allah dengan orang yang tidak terpedaya. Nah, yang keduanya adalah orang-orang yang benar-benar sudah mengerti betul, tak tertipu lagi, tahunya mana yang pasti, mana yang tidak, mana yang harus saya habiskan usaha, konsentrasi kepadanya, mana yang tidak. Mereka itu memang benar-benar mengerti. Kata orang-orang tasawuf, dia katakan orang itu adalah selalu lari daripada yang tidak pasti, dari yang palsu, dan kemudian mendekat kepada yang palsu, yang tidak palsu. Jadi lari daripada yang palsu, mendekat kepada yang tidak palsu. Nah, apa yang palsu itu? Dunia lah. Jadi dunia itu palsu sama sekali. Ya, kalau kita menganggap bahwa harta itu yang akan menyelamatkan, berapa banyaknya orang yang punya harta tapi dicelakakan oleh hartanya sendiri. Kecilnya pangkat jabatan itu akan membuatnya senang, tetapi berapa banyaknya orang yang disusahkan oleh pangkat dan jabatan. Kecilnya sesuatu itu yang popularitas itu akan membuat dirinya menjadi bahagia, tapi berapa banyaknya orang yang popularitasnya tinggi itu adalah tidak pernah mendapatkan kedamaian. Jadi ketertipuan karena mendekat kepada yang palsu. Nah, yang tidak palsu apa? Yang tidak palsu adalah apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu. Kalau Allah mengatakan itu baik, itu bukan tipuan, itu memang benar-benar itu baik. Kalau Allah mengatakan itu rugi, itu bukan permainan, itu benar-benar itu adalah kerugian. Jadi apapun yang dikatakan Allah dan apa
apapun yang dikatakan Rasulnya itu benar-benar. Nah, kita sudah tahu bahwa di dalam Al-Quran itu Allah mendatangkan berbagai macam perintah. Yang perintah itu tidak sama kedudukannya. Allah mendatangkan larangan, yang larangan itu pun tidak sama ukurannya. Ada suruhan tadi yang wajib, ada suruhan itu yang sunnah. Nah, misalnya di dalam satu ayat, fasalli li rabbika wanhar. Nah, dan salatlah kamu, fasalli bagi Tuhan engkau, wanhar dan korbanlah engkau. Itu salat di situ bukan wajib, itu salat sunnah itu. Salat dua hari raya yang dimaksud di situ, hari raya kurban yang dimaksud. Sebab menyangkut dengan wanhar, dengan kurban. Nah, larangan pun itu tidak sama, bukan haram saja asal dilarang. Nah, bahkan suruhan itu ada yang bersifat itu kecil orang usul lil irsyad. Nah, artinya untuk mencerdaskan. Misalnya, ya, apabila berhutang piutang kamu menurut ayat, maka tuliskanlah. Apakah setiap terjadi hutang piutang itu harus dituliskan? Tidak. Itu hanya untuk jangan sampai kita lupa arti irsyad. Bukan wajib, bukan dosa kalau tidak dituliskan. Nah, jadi maka oleh sebab itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengajak manusia agar manusia tadi dapat berorientasi kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala supaya jangan tertipu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang cerita-cerita orang lama-lama di masa dulu. Itu pun terbagi kepada dua. Allah menceritakan tentang orang-orang baik berikut dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang baik. Nah, dan kemudian Allah menceritakan orang-orang jahat berikut dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh orang-orang jahat itu. Gunanya seluruhnya adalah untuk kita manusia agar mengambil iktibar, agar mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang disampaikannya, berita tentang masa lalu itu adalah memang benar-benar terjadi. Cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, orang baik-baik, sampai kepada orang-orang biasa seperti Luqman, malah itu diabadikan di dalam Al-Quran, itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang benar itu, contohnya Luqman itu sangat memesankan kepada anak cucunya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anak-anakku jangan kamu persyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang amat besar sekali. Mengapa? Karena akibat daripada kemusyrikan itu adalah tak tanggung-tanggung. Orang syirik tidak akan pernah mendapatkan rasa bebas. Orang syirik tidak akan pernah mendapatkan rasa aman. Mengapa? Karena orang syirik tadi selalu dibuntuti oleh perasaan syiriknya, karenanya mengagungkan selain daripada Allah, karenanya menakuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah bercerita tentang masalah akan datang, cerita tentang yang akan datang, kubur, ada yang disebut dengan mati, ada yang disebut dengan mahsyar, sampai ke dalam surga. Itu pun dua macamnya. Berita-berita tentang masa yang akan datang yang sifatnya baik-baik. Nah, misalnya kalau kamu bertakwa, kamu akan begini, ujungnya nanti surga. Kemudian kalau kamu tidak tahu diri, tidak bertakwa, begini akan terjadi, nanti ujungnya adalah neraka. Dan seluruh yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang palsu, itu pasti akan terjadi. Nah, maka di dalam ayat itu Allah bercerita tentang hal yang pasti akan terjadi di masa datang, yang waktunya tidak ditentukan oleh Allah, tidak diberitahukan hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Kalaupun ada manusia yang menakar-nakar, ada manusia itu yang mengira-ngira, itu adalah bukan datangnya dari wahyu Allah, itu datang daripada dirinya sendiri atau diperdaya. Nah, banyak itu misalnya seperti ada orang yang menganggap hari kiamat itu tahun itu nanti tahun 2004 boleh, nanti misalnya tahun 2002 boleh. Ada yang benar itu. Nah,
buktinya apa? Memang tidak terjadi apa yang telah diperkirakan oleh manusia. Nah, karena itu dalam TV itu sangat-sangat disampaikan dulu yang memperkirakan kiamat itu tahun segitu, tahu-tahu ya tahun segitu kiamat, tapi inyo sendiri yang kiamat matinya. Ya, nah itu cuma yang tidak bisa itu diperkirakan saja oleh manusia, tidak ada yang benar. Nah, perhatikanlah apa yang akan terjadi itu nanti. Tiap-tiap umat itu ada seorang saksi, yaitu nabi mereka sendiri. Ya. Allah memakai kata-kata syahidan. Ya. Syahidan itu adalah orang yang mengerti betul. Itu namanya syahidan. Ya. Jalih pun adanya kebenaran. Dalam pengajian kita berulang menyampaikan, kalau ada orang bertanya kepada kita apa yang dikatakan syahadat, lalu kita menjawab yang syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Nah, itu sebetulnya bukan syahadat itu. Ya, itu adalah ekspresi istilahku, pernyataan lahir, nah, ungkapan. Yang syahadat itu nama, yang syahadat itu adalah di dalam diri kita timbul suatu kepahaman, suatu keyakinan karena jelas oleh kita sesuatu itu yang syahadat. Jadi dikatakanlah Nabi itu sebagai seorang syahadat oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang saksi. Mengapa? Karena memang di antara umat-umatnya itu Nabi itulah yang mempunyai penjelasan dengan sejaleh-jalehnya urusan. Kalau begini ikut terjadi nanti, kalau ikut ini akan terjadi, mereka lah yang merasakan, yang tahu dengan. Nah, maka nanti di akhirat itu saksi itulah yang akan menyatakan pilo dan pantun tadi pilo dan pantun. Bunyi pantunnya sajak dulu dan diletuan tindak meletak dalam padi meletak jua di pamatang pandan kau jua menambungkan. Kau pandan nang jua menambungkan melakukan sajak dulu dan katakan tindak meletak dalam hati meletak jua di belakang badan kau jua menambungkan. Apa maksudnya tuh? Sejak dahulu, sejak kini yang Nabi itu memberitakan kepada kita tentang hal-hal seperti yang tadi. Tapi kita disepelekan, tidak jadi perhatian karena kita tertipu oleh hal-hal yang tadinya palsu. Akhirnya kita nomor 2 kan.